Selamat pagi. Di sini kita akan membahas tentang pin-pin pada Arduino Uno. Yaitu di sini ada pin digital, pin analog, pin PWM, VCC, ground, RxTx, dan SDA/SCL. Yang pertama yaitu pin digital. Pin digital merupakan pin yang berfungsi membaca sinyal digital 1 atau 0 atau hanya membaca dua kondisi saja, yakni high dan low. Pada Arduino Uno terdapat 0 sampai 13 pin digital. Ini 0 sampai 13 yang bisa kita gunakan. Yang kedua yaitu pin analog. Pin analog merupakan pin yang digunakan untuk pembacaan sebuah input berupa sinyal analog. Pin analog pada Arduino Uno terdapat pada pin A0 sampai A5. Sinyal analog pada Arduino Uno ini mempunyai range dari 0 sampai 1023 karena Arduino Uno ini bekerja pada resolusi 10 bit. Yang ketiga yaitu PWM. Pin PWM terdapat pada beberapa pin digital Arduino Uno. Pin PWM dapat menghasilkan nilai analog dengan teknik pulse width modulation atau PWM, yang caranya mengubah sinyal digital agar hasilnya seperti sinyal analog. Pin ini ditandai dengan simbol gelombang di depan angkanya, seperti pin 3, 5, 6, 9, 10, dan 11. Yang keempat yaitu VCC. VCC merupakan pin pada Arduino yang bermuatan positif. Pada Arduino Uno terdapat dua tegangan yaitu 5 volt dan 3,3 volt. Penggunaan tergantung sesuai dengan kebutuhan kita. Ini pin 5 volt dan 3,3 volt. Yang kelima yaitu ground. Ground merupakan pin yang bermuatan negatif. Biasanya ditandai dengan huruf GND. Kemudian RxTx. RxTx merupakan pin yang digunakan untuk komunikasi serial dengan perangkat lainnya. TX berarti transmit, Rx berarti receive. Contoh penggunaan yakni pada saat kita menggunakan modul Bluetooth, kita menggunakan pin RxTx. Ini pin 1 dan 0. Kita lihat contoh untuk modul Bluetooth-nya. Nah, ini RxTx-nya kita sambungkan di pada pin dua pin ini, pin RxD dan TXD. Yang terakhir yakni pin SDA/SCL. Pin ini digunakan untuk berkomunikasi I2C. Jadi pin ini dapat menghemat penggunaan kabel dan penggunaan pin. Misal LCD ingin terhubung dengan Arduino, maka pin dan kabel yang dibutuhkan cukup banyak. Sedangkan jika menggunakan I2C, maka penggunaan kabel akan relatif lebih sedikit. Berikut ini contohnya. Ini jika kita menggunakan I2C hanya butuh beberapa kabel. Ini I2C. Kemudian jika kita tidak menggunakan I2C, kita menggunakan banyak kabel dan juga banyak pin. Baik, mungkin cukup seperti itu yang bisa kita bahas pada kali ini. Kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya.